Cilegon ini rumah kita, tidak harus dikontrak, apalagi dijual. Jangan dikontrakkan, apalagi dijual. Harus dikelola oleh pemilik rumah. Itu intinya. Artinya dengan wadah diketuai oleh beliau di sini adalah LKPK. Beliau, saya dulu ketuanya, sekarang Pak Hilman. Artinya kita sudah membuat prestasi yang cukup besar dahulu adalah menangkap para maling koruptor yang ada di Krakatau Steel. Kita pernah menangkap di Cilegon Barat, itu luar biasa. 48 trailer, kerugian negara per hari itu 200 miliar. Itu. Jadi artinya ini dengan kita rakyat Cilegon, jadi kita bukan hanya mencari nafkah atau sesuap nasi di Krakatau Steel. Teman-teman harus kembali ke dahulu, sejarah dulu. KS ini apa sih? Banyak keluarga, banyak rakyat kita yang dikorbankan untuk mendirikan Krakatau Steel. Tapi saat ini KS dipimpin oleh para rampok. Kita harus sadar itu. Satu, apa yang terjadi? Terjadi pengurangan para pekerja. Kita memperjuangkan para karyawan KS yang mau di PHK itu 2.600 orang sampai ke Istana Presiden. Dan kita mengorbankan pikiran, tenaga, finansial cukup besar. Jangan kita berlalu begitu aja ini Kang Romli. Iya kan? Itu. Jadi artinya mulai hari ini kita berjuang mati-matian. Yang melakukan segala macam itu harus ada pertanggungjawaban hukum. Dan mereka melakukan korupsi, melakukan suap, sudah tertangkap 5 orang oknum mantan direksi, sudah dipenjara di Kejaksaan Agung. Apa mendorong ini Pak Haji Rosid yang mendorong itu mereka melakukan korupsi, dan omongan kita semua tim dari tahun 2010 sudah terbukti tahun 2000 kurang lebih kemarin 2020 atau 2022 bulan puasa. Bulan puasa. Ini sudah benar ini ada korupsi di KS. Kenapa ini saya bilang tidak ada tindakan dari para penegak hukum yang ada di Provinsi Banten. Itu yang saya sesalkan ini. Iya kan? Oleh karena itu, ini dengan akuisisi saham oleh PT Chandra Asih, iya kan? Berapa akuisisi saham? KDL maupun KTI. Ini perusahaan sehat. Iya kan? Nah sekarang ini mereka dapat dana segar dari akuisisi saham ini. Duitnya dipakai untuk apa? Alasan untuk pembangunan KS. Alasan untuk kepentingan Krakatau Steel. Mana yang dibangun oleh saudara Silmi? Sampai saat ini tidak ada yang dibangun. Dia hanya menjual aset, mengakuisisi aset itu. Jadi teman-teman kita ini ya kita mari berjuang ini Pak. Ya kan? Memang jadi lembaga pengeritik itu ya kita harus siap miskin. Lembaga LKPK ini meminta uang, saya bilang adalah kena CCTV, tidak menerima uang, bensin udah kuning. Nah, itu menjadi lembaga pengeritik. Tapi juga jangan kita menjadi lembaga LSM 86. Iya kan? Baru kita berkomentar begini, dirayu, jadi komisaris, jadi para istilahnya penguasa di KS udah melempem. Iya kan? Mentalitinya mentaliti suap. Mari kita bangun hari ini kekompakan. Ya kita bukan mengatasnamakan rakyat Cilegon, tetapi kita peduli dengan Krakatau Steel. Ini adalah aset bangsa yang bernilai strategis. Kita harus pertahankan ini Pak. Iya kan? Sekarang mana Pak? CRM sudah diambil oleh India. Iya kan? Baru ini KDL, Krakatau Daya Listrik, KTI Tirta sudah diambil alih oleh Chandra Asih. Chandra Asih itu saham terbesar adalah Thailand. Tuh. Ini Krakatau Posko diambil alih oleh Korea. Begitu banyak utang. Tuh. Ini KS dibangun hadiah oleh Bung Karno, Pak. Ini adalah hadiah buat rakyat Banten. Jadi kita Pak, kita ini selalu tergugat dari dulu. Bagaimana caranya KS ini harus kita pertahankan. Gitu loh. Jadi saya minta sama teman-teman, saya setuju Kang Romli. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya kan? Kita berjuang mulai dari kemarin Kang, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya kan? Kita ini bukan menghabiskan, mohon maaf. Saya tidak pernah mengungkit rezeki yang sudah keluar. Tapi kita ini sudah puluhan miliar. Kita ini berjuang nggak main-main. Sudah sampai level Istana Presiden. Pak Hilman sudah bicara, Kang Bandi, Pak Haji semua. Iya kan? Jadi inilah payung yang kita lakukan ke depan gitu loh. Nah ini mari kita satu-satu Kang, kita bukan usil, tapi kita peduli bahwa Krakatau Steel itu adalah subsidi dari pemerintah. Ada uang rakyat di situ Pak. Iya kan? Mari kita pertahankan KS ini Pak. Amerika, Jepang, Inggris di Perang Dunia Kedua bisa hebat karena dia punya pabrik baja di mana-mana. Indonesia tumpuannya pabrik yang sangat bernilai ada Krakatau Steel. PT Pindad spottingnya dari mana? PT PAL dari mana? Konstruksi baja nasional kita standarnya KS. KS sekarang gelap. Ya Pak Hilman, yang ada hanya KSM.
ASN juga kita nggak tahu saham siapa terbesar di situ. Hah? Semua dirampok. Ayo Pak, kita mau ngomong apa sekarang Pak? Ya, kurang apa kita peduli sama Krakatau Steel? Tapi kita berlawanan dengan teman-teman kita. Oh, ini cari muka untuk dapat proyek. Ada yang kita dapat proyek selama ini dari KS? Tidak ada Pak. Hah? Kita selama ini perbodohan di Krakatau, tapi kita nggak mati. Iya kan? Itu. Jadi artinya ini mulai hari ini kita menggugah semangat. Ayo kita berjuang kembali untuk KS supaya KS ini bisa bangkit kembali seperti dahulu gitu. Iya kan? Artinya saya hanya menggugah teman-teman, saya masih semangat sampai saat ini. Biarpun kita berjuang tertati-tati Pak Haji, iya kan? Artinya kita tetap masih semangat menggugah teman-teman. Mari kita berjuang Pak sampai titik darah penghabisan. Karena ini aset bangsa, bukan hanya punya rakyat Cilegon, bukan hanya provinsi Banten. Ini punya rakyat Indonesia ini Krakatau Steel. Artinya kita nggak usah takut. Oh begini, sesuai dengan kaos yang kita bikin Kaiman. Laka wedine, aja kendor. Ya itu semua yang kita untuk membela kebenaran. Kita nggak usah takut Pak. Kalau kita membela kebenaran, melawan jolim, itu karena kita membela kepentingan orang banyak. Ini Kang, saya berkacamata kepada ibu saya sendiri. Sampai saat ini ibu saya menjual sayur per hari cuma 50.000, tapi dapat halal. Oknum Krakatau Steel, saya bilangin Pak, menikmati uang rakyat puluhan miliar dia tiap hari. Hancur uang negara. Apakah kita biarkan ini? Kita sebagai rakyat Cilegon Pak, banyak keluarga kita, pendahulu kita, buyut sesepuh kita dulu berkorban untuk Krakatau Steel di sini. Tapi KS dipimpin tidak amanah oleh para perampok uang negara ini. Itu dari saya, artinya Kang, nanti ada ide-ide ke depan, artinya nanti mungkin langkah-langkah berikutnya, tetapi kita fokus apa tindakan dan tindak tanduk kita nanti ke depan untuk menghadapi akuisisi saham yang dilakukan oleh oknum direksi ini. Kita menyemangati hari ini supaya kita bangkit kembali, kita serang KS dengan para istilahnya pelaku korupsinya yang ada di dalam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Jim sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Krakatau Steel yang begitu semangat, begitu menggugah. Ini yang harus kita lakukan. KS dulu adalah kebanggaan karena pabrik terbesar se-Asia Tenggara. Sekarang sudah hampir tidak ada. Hampir punah karena dijual. KS dijual, sekarang anak-anak perusahaannya dijual. Untuk momentum yang sangat berbahagia ini tentunya yang pertama atas nama Sekber Ormas LSM UKP Cilegon Bersatu mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Purwono Widodo sebagai PLT Dirut Utama Krakatau Steel. Sehingga mari kita support, mari kita dukung. Semoga KS tetap jaya. Amin. Amin. Loh iya loh. BPHTB itu transaksi di atas 60 juta. Kena transaksi. Beralihan sah. Chandra Arsi balik kepada KS. Tanah dan bangunan. Pajak bumi bangunan. Saya pengen cek. Masuk nggak ke rekeningnya dana? Kalau nggak, kenapa? Saya belum masuk lagi satu nih tentang persoalan aset yang sedang juga mencari. Tetapi kata kuncinya sebenarnya menjadi semua persoalan lepas ini tidak lain utang menggunungnya dan bunganya Krakatau Steel kepada kreditor. Nah ini di mata yang memberi kredit bagus, tetapi di dalamnya jangka panjang. Jadi mari kita coba pelajari juga kami dari literatur, dari narasi hukum dan sebagainya. Kita lihat apa deviasi yang dilakukan KS seperti ini. Karena ada hal-hal rambu-rambu yang ditabrak atau tidak gitu. Karena pada akhirnya karena KS berdiri ini kan kerkilas balik. Waduh sahamnya kerpek balong pun tanah-tanah wong tua dengan yang proses pembelian juga nggak tahu kayak apa gitu. Apakah melakukan segera kita karena yang muncul baru Pak Fidi, kita segera layangkan surat untuk audiensi kepada Pak Fidi Nijar atau siapa Agus Nijar itu untuk meminta keterangan yang sebenarnya seperti apa. Apa betul? Jangan kita digoreng-goreng kiri kanan ini Pak. Itu saya kira solusi. Pak Nijar di sini kan kita audiensi di situ terkait dengan pemberitaan ini di media yang sebenarnya apa? Karena beliau yang mengambil statement itu. Terjadinya proses jual dan beli, ya kan? Jual dan beli itu ada cantolan undang-undang. Nah ini kita kejar. Dilakukan tidak itu? Kalau tidak berarti Pak. Wong kita tuku tanah wingi 1.000 meter kenang BPHT, BJ. Kalau transaksinya 60. Saya kira itu Kang Hilman, sumbang pemikiran, diskusi mungkin ada pemikiran yang lain pribadi atas keputusan dengan pemberitaan yang anak perusahaan Krakatau Steel yang sedang sehat ini pun pada akhirnya
dilepas, nggak tahu berargumentasi apa, tapi angkanya dinilai 3, sekian triliun. Turut saya bertanya, mandu teman wakai picis kon gena apa kalau picis kena. Kita langsung pertanyakan pada Menek BUMN, nanti kita cari link 1-2 hari kapan menerima audiensi, termasuk Komisi 6. Iya kan? Karena Komisi 6 juga ada oknum yang minta scrap di KS. Aye. Ditutupi juga. Jatah cropser, jatah chopper, dia juga minta tuh. Ada Kenapa oknum. di dia, kenapa nggak di Itu. Jadi kita mendingan kita langsung ke situ. Karena kita mempertanyakan tadi satu pelaku adalah itu benar Kang Haji Rebudin bahwa itu ada pajak. Distribusi daerah kemana itu? Adalah DPATB itu. Karena transaksi pajak daerah nanti retribusi Itu daerah satu. itu materi kita. satu itu, yang kedua ya kita pertanyakan uang itu dipakai untuk apa? Wajib kita negara rakyat mempertanyakan itu. Oh, dalam rangka perbaikan pabrik KS. Coba, iya kan? Perencanaan dia bagaimana gitu loh? Pemagaran doang. Iya kan? Pemagaran doang. Anggarannya pakai bata merah atau hebel yang muncul kan gitu. Itu udah korupsi. Nah, ini yang ayo kita bersepakat. Ini hari Rebu. Iya kan? Ada waktu sampai Jumat, mungkin kita komunikasi, ya kita menuju sana. Menurut hemat saya, kalau dimungkinkan, kenapa tidak selain ke BUMN juga ke DPR? Ya, tadi udah komisi tadi udah disebut. Itu enggak, artinya gini Mbak. Kalau memang sudah bener fix ya, berarti kan kita safari. Ya. Entah ke DPR dulu atau kemudian ke BUMN.